Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara eksklusif kepada Kepala Sah Bandar Dumai, yang mana pada hari ini kita melihat sampai sejauh mana dengan keberadaan pemberangkatan kapal. Kita melihat di bulan Desember ini cuaca juga sangat tidak mendukung. Namun kita untuk persisnya kami wawancara itu, Bang, saya dapat informasi di saat bulan Desember ini kan situasi keadaan kita nih masih tidak menentu cuaca ya, yang mana banyak informasi-informasi beredar. Tapi keberadaan itu masih kita tangkis dengan hal-hal yang belum begitu pasti. Tapi kepastian ini yang perlu kita ketanyakan kepada yang ahlinya, terutama kepada KSOP, terkait dengan keberangkatan kapal yang khusus ada yang di wilayah Dumai, Pak. Sampai sejauh mana ini? Terima kasih untuk keberangkatan kapal di Dumai. Untuk minggu-minggu ini alhamdulillah tidak ada kendala sementara ini. Untuk minggu ke depan berarti kita harus cek dulu ke BMKG. Jadi semua persiapan keberangkatan kapal yang pasti, ya kan, dokumen harus lengkap, ya kan. Persyaratan dokumen kelengkapannya, keamanan kapal, safety-nya, ya kan. Kalau semua persyaratan itu tidak dilengkapi, jelas kapal tidak kami berangkatkan. Kalau semua persyaratan tadi, ya kan, dokumen kapal, keselamatan dan yang lain-lainnya aman, berarti kapal bisa berangkat. Sampai sekarang dalam minggu ini rata-rata kami memberangkatkan 4 kapal. Itu dari Dumai. Jadi pada saat ini untuk kapal yang rutinitas untuk berangkat ke luar daripada Kalimantan gitu ya, Bang? Dari Dumai ya. 4 kapal gitu ya. Rata-rata 4 kapal. Rata-rata 4 kapal ya. Nah Bang, kalau kita melihat berkilas Bang, di saat kemarin ada kejadian yang sedikit ada kapal tenggelam, itu mungkin kalau kita melihat riwayatnya, apakah mereka kelebihan muatan, apakah mereka gendala lain atau bagaimana Bang? Ini kapal yang di mana ya? Di pelabuhan ini? Pelabuhan kemarin Bang. Itu mungkin kami belum bisa menjelaskan secara apa namanya istilahnya, mengatakan itu kelebihan muatan apa bagaimana. Yang pasti itu tidak kelebihan muatan, kapal sudah aman. Karena kapal sudah belayar dari Surabaya ke sini aman. Tidak ada masalah. Iya. Ya mungkin karena kendala teknis saja mungkin ya. Pada waktu mungkin itu air ya. Tapi nanti kita tunggu ya. Berarti 2 bulan ke depan ini KNKT akan menjelaskan secara rinci. Jadi prosesnya tidak terlepas KNKT akan turun. Ya, KNKT sudah turun. Tetapi penjelasannya sekitar 2 bulan lagi. 2 bulan. KNKT pun menyatakan tidak mencari kesalahan, tapi mencari kenapa bisa penyebabnya terjadi, gitu penyebabnya. Iya. Artinya kita bukan melihat titik salahnya. Betul. Gitu, tapi apa penyebab bisa terjadi demikian gitu. Ya. Kami tidak bisa cara memberi secara resmi sebelum KNKT mengeluarkan. Tapi kan walaupun ini proses lidik dari KNKT ya, tapi kan tidak terlepas nih pelabuhan yang sudah berdekatan gitu. Oke, secara umum saya akan jelaskan. Oke, saya jelaskan. Ya secara umum ya mungkin karena kemungkinan air agak surut sedikit ya. Air agak surut. Perhitungannya mudah-mudahan perhitungan juga tidak salah, mudah-mudahan ya, harapan dari orang-orang kapal ya, orang-orang kapal yang mau melaksanakan pembongkaran truk, ya kan. Karena truk itu pas mau keluar dari pintu goyang, terus nyangkut di atas, mungkin terlalu tinggi bagaimana. Karena tadi sebenarnya airnya agak surut, nyangkut ya mungkin karena dia jadi oleng ke kiri. Oleng ke kiri, airnya masuk ke badan kapal sebelah kiri. Airnya terjadi kapal terbalik. Berarti ada sedikit gerakan gitu ya, yang gerakan bisa membebankan gitu. Iya, karena airnya agak surut itu. Airnya agak surut gitu. Tapi mungkin yang sebenarnya ada KNKT. Oh, sebenarnya artinya secara gambaran ya. Secara gambaran ya. Mungkin secara kejadian, mungkin secara kasat mata gitu ya. Secara penglihatan kita. Secara penglihatan. Bang, kalau untuk ganti ruginya kepada penumpang itu versinya siapa yang bertanggung jawab? Nah, kalau penumpang itu alhamdulillah tidak ada korban kemarin. Tidak ada korban. Kalaupun terjadi, ya kan. Kalaupun terjadi semua asuransi yang melaksanakan. Asuransi semua ya. Truk semua, muatan asuransi semua yang melaksanakan. Terus pengangkatan kapal dan segala macam adalah asuransi. Semua kapal terasuransikan. Jadi para penumpang maupun yang punya muatan barang jangan khawatir gitu ya. Iya, betul. Asuransi semua yang akan ada. Asuransi. Bang, Bapak sudah berapa tahun di sini, Bang? Alhamdulillah 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Selama dalam 1 tahun 8 bulan ini pernahkah terjadi yang demikian?
Mudah-mudahan jangan ya, ini yang sekali cukup sekali. Ya, cukup sekali. artinya pengalaman Ini baru pertama. Baru pertama ya. Iya. Jadi merasa kita juga prihatin ya Bang dengan terjadi hal demikian. Walaupun ini sudah hampir sandar ya. Iya. Sudah ke titik akhir. Sebetulnya gitu ya. bukan hampir sandar, sudah sandar. Sudah sandar. Sudah sandar. Udah berkegiatan. Sudah kegiatan bongkar muat. Loh. Terus ya ini karena Nah, itu tadi. sudah ada beberapa mobil yang keluar. Oh. Sudah ada mobil ini karena mungkin agak terlalu panjang. Saya nggak tahu ya panjang apa bagaimana. Kita kan nggak berani ngomong apa statementnya. Nanti ya mungkin karena air agak surut ya tersangkut ya agak ke bawah begitu. Tapi kok kelihatannya kapalnya mengarahnya ke tengah gitu. Oh iya jelas kan talinya kan agak dikendorkan supaya tidak terjadi nyangkut tadi truknya di kapal tadi. Diusahakan kan itu. Mungkin harapannya Bang selaku ketua KSOP Kumai Bang. Ya harapan kami, saya berharap kegiatan yang ada di Pelabuhan Kumai maupun di Bumi Harjo kan ada dua ya. Iya. Semuanya aman-aman dan lancar sesuai dengan aturan yang ada di SOP yang ada di kami. Oke. Demikian wawancara kami kepada KSOP Kumai Bang Alhamdulillah. Terima kasih Bang. Sama-sama. Saat ini Bang, kalau kita melihat untuk wilayah Kumai ini, ya, Bapak kan selaku mantan Atpel ya, kepala Atpel ya. Nah, untuk wilayah Kumai ini kelasnya kelas berapa nih Bang? Ini masih kelas 4. Oh, kelas 4. Untuk KSOP lah sekarang KSOP. Kalau dulu kan Atpel. Oh. Nah, Bang, kalau kita bicara tingkatan tuh apa yang menjadi kriterianya Bang sebenarnya Bang? Untuk meningkatkan itu kan di samping instansi pendukung itu kan kayak dari Rindonya, dari kesehatan pelabuhannya, terus imigrasi, bea cukainya itu ada tipenya, terus pokoknya instansi pendukung di kerja di KSOP itu. Oh, jadi utama itu Bang lah yang menjadi salah satu instansi pendukung itu. Kayak imigrasi, terus bea cukai tipenya, terus karantina untuk kesehatan pelabuhannya, terus untuk di samping itu fasilitas pelabuhannya, terus alur-alur pelayarannya dan kegiatan bongkar muat di pelabuhan itu sendiri untuk meningkatkan. Bang. Nah, kalau kita bicara Bang, ini kan Sampit dengan Kota Waringin Barat ini, Kumai ini kayak apa Bang kalau melihat alurannya Bang? Kalau dari segi alur pelayaran ini sebenarnya di Kumai ini kan lebih dekat jarak alur pelayarannya daripada Sampit. Nah, di samping itu juga kedalaman alurnya bagusan sini. Bagus ini ya. Daripada Sampit. Tapi karena mungkin untuk hasil dari ekspor itu, untuk ekspor ke luar itu kan lebih besar di Sampit ya. Di Sampit lebih besar, sana kan di samping karet, rotan dan hasil tambang lainnya juga lumayan besar, banyak ya. Perkebunan, PPO dan sebagainya. Di sini ada, cuman kan kalau untuk rotan kayaknya di sini nggak ada ya. Kurang, ya kayak karet seperti ekspor karet kan kita kalah dengan Sampit. Kalau Abang berapa tahun sudah pensiun Bang? Saya pensiun 2010. 2010 ya. Waduh, enggak terasa ya. Wah, ini kita menyerahkan untuk nelayan yang di Kumai ya, sebanyak 128 di Kumai. Ya, selanjutnya nanti akan disuruh pada kemudian di Kota Waringin Lama dan di Kampung Mendawai di bawah juga akan diserahkan
selama berapa hari ya? Selama 10 hari ya, dari tanggal 11 sampai dari 10 hari proses penyerahan kepada nelayan sasaran. Jadi tidak lain tentu ya kita berharap proses distribusi ini berjalan lancar ya, agar masyarakat dan nelayan bisa mempergunakannya untuk aktivitas sehari-hari, untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sehari-hari. Dan kita berharap kegiatan ini bisa bermanfaat sampai ke nelayan, terutama dalam konteks kesejahteraan. Ini kan ternyata jika di lapangan ada permasalahan ya, dari bentuk kapal jenis perahu. Pasti ini jadi evaluasi Bapak untuk tahun depan, apakah ini bisa dimodifikasi lah Pak, misalnya alat-alatnya ini diperbolehkan bagi nelayan untuk memodifikasi mesin yang ada. Jadi yang pertama tentu kan ini kan baru pertama kali, jadi perdana untuk di nelayan di Kota Barat. Ya. Tentu kita banyak hal yang kita akan evaluasi, mulai dari proses untuk rekrutmennya atau mencari nelayannya, persyaratannya. Kemudian yang kedua adalah secara teknisnya ke perahunya. Karena saya lihat kebiasaan di daerah ini kan beda-beda ya. Jadi ada kebiasaan nelayan itu beda-beda, daerah lain itu daerah dengan daerah lain. Nah, khususnya di Kota Barat pada umumnya ini kan ada perbedaan dengan yang di Jawa. Tentu ini akan jadi bahan evaluasi kita, terutama dari apakah nanti mesin ini ke depan akan kita sesuaikan dengan kondisi di daerah. Artinya kalau kemarin di pinggir harus pasang di tengah, ya, nempel di perahu, bukan lagi di samping. Nah, itu nanti kita banyak hal yang nanti akan kita sampaikan, termasuk juga soal HP-nya. Nah, HP-nya ini horsepower ini akan kita berubah. Karena ini kan terlalu kecil. Kalau mungkin di danau tidak ada arus kencang, saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau kaitan ada nelayan, apalagi ada agak pinggir laut, ada arus deras, mungkin perlu ditambah HP-nya. Kira-kira HP yang pas berapa? 13 varian 3. Masuk di varian 3. Ya. Nanti kita evaluasi lah ya. Ini akan kita evaluasi karena namanya program ya, tidak stuck di sini. Dilanjutkan dengan evaluasi, dilanjutkan dengan beberapa review ya. Agar ini semakin manfaatnya semakin besar. Manfaatnya semakin besar, masyarakat semakin dimudahkan. Kan ini kan tujuan kita adalah pertama masyarakat semakin mudah, bukan semakin sulit ya. Jadi kalau ada hal-hal yang belum pas berarti nanti tetap akan kita evaluasi. Keadaan hari ini tetap begini dulu lah. Karena ini barang dalam pengawasan, barang milik negara, akan nanti diaudit, dicek oleh pengawas internal dari inspektorat Kementerian SDM, Badan Pemeriksa Keuangan, mungkin juga lain, supaya tidak menimbulkan masalah ya, baik bagi dari pihak kementerian maupun dari pihak dinas maupun dari pihak masyarakatnya. Maka ini tolong jangan dimodifikasi dulu, jangan diotak-atik dulu untuk mesin dan posisinya yang sudah dipasang. Jadi kalau memang posisinya seperti dulu lah. Ya, nanti kecuali mungkin kalau sudah beres, sudah pemeriksaan segala macam, sudah tahun kedua dan sejauh itu bisa silakan secara mandiri, tapi ya, bukan lagi datang ke dinas Pak tolong dimodifikasi ya lagi ya. Tapi Pak, apakah ini tidak menjadi temuan sementara? Ini kan tidak sesuai dengan foksi yang badan perahunya. Sementara mesin sudah ada, berarti ini nganggur. Bagaimana langkah-langkah ini? Solusi DPR ini saya kira tidak akan nganggur ya, karena tetap bisa. Intinya kan masih bisa ya, artinya bisa dimanfaatkan. Cuma nelayan merubah kebiasaan saja. Kalau kemarin di tengah agak ke pinggir kan gitu ya. Jadi ini kebiasaan ini yang dirubah gitu ya, berubah kebiasaan gitu. Nah, ini ada proses. Saya kira tidak masalah, bisa dilanjutkan. Bukan berarti ini juga salah, tidak juga. Ini kan hanya merubah kebiasaan nelayan dari begini jadi begini kan kira itu. Jadi ini masih bisa jalan. Bukan berarti ini tidak bisa dimanfaatkan apa-apa. Bisa. Target tahun depan, Pak. Kedua, Pak Nasaruddin, kami dari dinas sekali lagi mohon untuk ke depan kalau kiranya masih ada
program ini mungkin akan kita usulkan atau kita sampaikan Pak, untuk persyaratan dan mekanisme itu kalau bisa dipermudah, karena kami terus terang aja Pak, untuk 648 ini teman-teman itu sampai di detik akhir itu memverifikasi data itu sangat berat karena memang syaratnya berat. Dan semoga syaratnya bisa dipermudah dan semua bisa terlayani, termasuk juga yang sekarang ini, karena ini nanti pemasangannya Pak mungkin agak ribet karena sekali lagi tipenya ini adalah kelengkapan yang ada di Jawa sana. Akhirnya untuk di lokal kita mungkin agak teman-teman dari konsul bertutur kata sedikit ada kendala. Oke, mohon izin. Yang pertama kami ucapkan terima kasih Pak Mutarudin atas usaha beliau, atas aspirasi beliau. Kita di Kota Waringin Barat ini mendapatkan hibah 642 mesin kapal yang terkonversi dengan gas. Kita di Kalimantan Tengah hanya 3 Pak tahun ini itu, hanya Pulang Pisau, Seruyan, dan Kota Waringin Barat. Alhamdulillah ini berkat dari Pak Mutarudin karena penyampaian aspirasinya, dan moga-moga ke depan seperti yang disampaikan beliau tadi, insya Allah akan mendapat lagi ya 1000 atau berapa Pak mungkin nanti kita sampaikan, karena sebenarnya kami sampaikan ke Bapak-Bapak semua, sebenarnya Pak Mutarudin untuk tahun ini sebenarnya kita dikasih data itu hampir 1000 Pak. Cuman sekali lagi karena memang ini baru pertama, kita mengumpulkan syarat-syaratnya itu berat. Mungkin Bapak-Bapak tahu semua, dari kita sendiri aja di sini mungkin awalnya itu ada sekitar 300 usulan. Tapi setelah divalidasi, diverifikasi, itu hanya 128. Nah, untuk tahun depan, moga-moga teman-teman yang belum mendapatkan, kita bantu bersama-sama untuk bisa melengkapi administrasinya, sehingga apa yang diusahakan sama Pak Mutarudin di Kementerian SDM bisa sampai ke kita dengan maksimal, dengan optimal. Kalau syarat beliau tadi 1000, insya Allah kita bisa mencukupinya syarat-syaratnya, karena kapal kita Pak di Kobar ini hampir 3000 kalau bicara kapal kecil dan kapal besar. Memang kita kapal di laut tidak bisa mendapatkan ini karena syaratnya itu di bawah 5 GT dengan kapasitas mesin di bawah 13 HP. Saya dengar informasi ini kan merupakan salah satu program Kementerian ISDM ya. Iya. Lanjut Pak ya Pak Sofian. Saat ini Bang, untuk program Menteri SDM di tahun anggaran tahun berapa ini? Tahun 2022 atau tahun 2022? Tahun 2022. Bang, untuk wilayah Kalimantan Tengah, Dapil 3 ini berapa ribu yang disalurkan? Oke, nggak apa-apa. Sabar menunggu Pak. Pastinya. Jadi untuk di nelayan di Kota Waringin Barat itu 642. Terus untuk yang Seruyan sekitar hampir sama. Jadi totalnya 1.800-an sekian. Ya. Kurang lebih ya? Kurang lebihnya. Namun demikian kedepannya kan berharapnya semakin bertambah Pak. Nah ini Bang, kalau kita melihat ini jenis mesinnya apa Bang? Kebetulan pemenang tendernya Honda. Ya Honda. Nah, yang ada di Kota Waringin ini varian 1. Varian 1 kurang lebih tadi 9 HP, 9 horsepower ya. 9 horsepower ya. Nah, Bang, kalau kita lihat Honda ini dalam pemenang tender perangkat alat sampai ke selangnya atau hanya sebatas mesin? Hanya power aja dia. Kemudian Honda bergabung dengan Draco penyedianya untuk konverternya. Kemudian juga ada selang-selang aksesorisnya. Jadi Honda tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Kebetulan Honda hanya engine-nya saja. Engine-nya. Iya. Jadi sarana lainnya pihak kontraktor lain. Betul, gitu. Betul. Ya. Dengan kehandalan atau penggunaan bahan bakar LPG ini jauh lebih menguntungkan karena memang secara fase bahan bakar itu ketika terbakar dia harus berubah menjadi
uap dulu, sementara LPG sudah dalam bentuk uap gas. Nah, artinya dia semakin cepat untuk pembakaran dan mesinnya semakin handal. Mesin juga bersih secara teknis seperti itu yang bisa digambarkan. Nah, saya dengar informasi ini kan merupakan salah satu ramah lingkungan. Iya, kita di sini, Bang. Nah, pola-pola ini, program ini sebenarnya program siapa, Bang? Ya bisa membuka. Program ini program kita ya. Jadi kami dari Kementerian SDM itu kepanjangan tangan dari pemerintah. Jadi sebagai nawacita pemerintah Republik Indonesia. Nah, terus kami menunjuk Pertamina karena Pertamina memang dia yang berkompeten dalam penyediaan bahan bakarnya, baik gas atau cair. Bang, ini saya sedikit, Bang, melihat dari animo masyarakat yang mana program ISDM Kementerian ya turun progresnya kepada daerah wilayah Kalimantan Tengah lah. Nah, saat ini bagaimana tanggapan masyarakat terhadap ISDM? Saya rasa dengan SDM mereka oke banget karena memang kami di sini meskipun tidak pada tupoksinya ya, kami mencakup semua untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Bahkan tahun ini kami untuk nelayan 30.000 paket, petaninya juga 30.000 paket. Ya, seperti itu. Kami juga membangun jaringan rumah tangga, gas rumah tangga di Jawa Sumatera. Banyak sekali. Kemudian kita juga membangun transmisi untuk pipa gas di Cirebon Semarang sebagai connecting dari Gresik Semarang. Gitu, Pak. Jadi saya kira untuk penyediaan dan untuk animo masyarakat kepada kami fine-fine saja, Pak. Gitu, Pak. Nah, sedikit, Bang, kalau kita melihat dari warga masyarakat tadi yang menjadi kendala apa, Bang, kira-kira? Ada kendala satu mungkin kalau dari administrasi, dari KTP mungkin karena saran seperti KTP, kartu keluarga dan seterusnya. KTP mungkin dia malu menyebutkan nama pekerjaan di KTP. Kemudian ada juga yang punya perahu tapi tidak punya mesin dan seterusnya. Kemudian kalau secara teknik di lapangan, kondisi di lapangan tadi saya sampaikan waktu pengalaman di Kalimantan Barat, waktu ada jenis kapal yang mesinnya di bawah atau di bodi. Ada yang mesinnya di belakang atau di samping, seperti itu, mungkin kendalanya seperti itu. Nah, tentunya dengan mesin yang ada nempel di bawah, itu asnya akan pendek. Ketika menempel atau mesin yang dipakai menempel di buritan perahu, itu asnya akan panjang. Nah, masalahnya dengan konversi sekarang, ini adalah penyediaan barangnya secara global disamaratakan dengan asumsi sama dengan kondisi perahu yang ada di Jawa. Padahal di Kalimantan utamanya, Kalimantan Barat, Singkawang, Pontianak, kemudian yang ada di sini berbeda. Nah, itu tentunya nanti perlu perlakuan khusus. Terkait dengan tadi, bisakah dimodifikasi? Sebetulnya bisa, Pak, tapi tunggu waktunya karena memang ini dihibahkan oleh negara pada akhirnya ke petani atau petani sasaran, kemudian boleh nanti dimodifikasi setelah jangka waktu tertentu, Pak. Karena nanti kami ada tim ijen ke sini, ada BPK. Ya, seperti itu, Pak. Karena berarti kita di saat tutup buku tahun anggarannya. Ya, 2 tahun lagi aja aman, Pak. 2 tahun lagi ya, aman. 2 tahun kedua boleh dimodifikasi. Bang, boleh tahu berapa anggaran jumlah sekarang? Saya kurang mengerti banget. Cukup. Ya, karena cukup banyak ini, Pak. Cukup untuk banyak. wilayah untuk kita. Nominalnya ini masih bukan kapasitas kami, Pak. Abang di bagian apa, Bang? Sama, saya di infrastruktur migas. Infrastruktur migas ya. Tapi yang bidang ini kan yang tahu nilai dan sebagainya nanti ada namanya PPK, Pak. Oh. PPK ditunjuk dan punya kewenangan untuk memberikan informasi terkait itu, Pak. Jadi Bapak sebagai teknisnya ya di lapangan. Kami semua pelaksana teknis di lapangan. Pelaksana teknis. Oke. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Siap. Kehidupan atau pencarian. Nah, Bapak Ibu, ya Pak Kadis, terima kasih Pak Kadis yang saya hormati. Alhamdulillah kami ada bantuan dari Ketua Dewan Pusat, Anggota Dewan DPRI Pusat. Ya. Kami terharu sekali mendapatkan bantuan masyarakat nelayan di
seluruh khususnya hulu Kumai Hilir, baik pun sekonyer, baik pun kapitan, mudah-mudahan moga-moga sampai ke kubu gitu nah. Cuma ini ada bantuan, kita hanya mendapatkan 128 ya. Nah, ya, alhamdulillah kita bersyukur sekali kita. Kalau abang kegiatannya apa bang? Nelayan juga. Oh nelayan. Bang, saya dengar informasi tadi ini mesin tidak sesuai dengan badan perahunya. Iya. Nah, bagaimana kira-kira harapan abang? Yang sebenarnya kan diperbesar sedikit lagi daripada yang ada ini. Oh, berarti perlu dibantu lagi perahunya. Perlu dibantu perahunya. Iya. Apa bang? Mudah-mudahan ada bantuan perahunya lah. Nah, perahunya lagi. Jadi di samping ada spot mesin ini ya, jangan hanya mesinnya saja ya. Hanya ada dengan perahunya. Nah, siapa tahu ada turun lagi perahunya nih bang lah. Mudah-mudahan lah. Kalau soalnya kan macam di Sekonyer kan perahu kecil kan boleh jalan kan. Iya. Kalau di sini kalau kecil kan ombak besar. Jadi paling kadang gitinya 1 ton, setengah atau 2 ton. Siap. Terkait dengan hari ini ada bantuan mesin pompa yang mana ini merupakan salah satu ramah lingkungan ya. Artinya polanya bensin beralih kepada gas. Nah, harapan abang bagaimana? Ya, harapan kami untuk kedepannya Pak ya. Ya ini alhamdulillah awalnya kami memakai bensin, sekarang istilahnya memakai gas. Sangat merasa diringankan beban kami. Apalagi tadi kami mendengar keterangan dari bapak-bapak dinas, artinya yang bapak-bapak yang berkaitan dengan itu, perbandingan gas sama minyak sudah jauh beda Pak. Jadi istilahnya kami nelayan kecil sangat merasa terbantu, sangat berterima kasih sama sekali dibantu. Nah, jadi untuk menghindari jangan sampai terjadi kekosongan ini, mungkin masyarakat juga perlu mengawasi ini. Betul Pak, betul. Artinya betul, seperti minyak ya kan? Iya. Oh kelotok, minyak susah ya. Kemana minyak larinya kan? Betul sekali, nah Pak, sekarang itu. ini kira-kira bagaimana pengawasannya masyarakat nih bang? Ini kan ada kelompok nih. Nah, pengawasan masyarakatnya. Ya, kalau pengawasan masyarakat alhamdulillah kemarinnya ibaratnya ini yang nggak tahu dikasih tahu oleh teman-teman, akhirnya yang ya itu tadi yang belum terdaftar dikasih tahu sama teman-teman. Nah itulah jadi ibaratnya perhatiannya untuk kelompok atau teman-temannya itu alhamdulillah artinya tersalurkan Pak. Oh gitu. Ini bang sedikit bang saya nanya terakhir bang, supaya tidak disalahgunakan. Nah ini kan ya betul. Ini rawan nih untuk bisa digunakan. Betul. Kalau di saat pian mengelotok menyeberang di rumah gas habis, bagaimana langkah-langkah pian? Ini karena aturan kita ikuti aturan Pak ya. Iya. Karena bilang tadi aturannya itu ini khusus untuk kelotok. Biar aja di rumah dulu. Kita nyari dulu Pak. Nyari dulu, entah mancing, entah merawai dulu. Insya Allah dapat rezeki kita belikan gas di rumah. Jangan kita campur adukkan Pak. Nanti bahaya itu Pak ya. Maaf, kenapa kita dilibatkan di sini? Kita ini kan tim dari Pak Peterudin untuk membantu kelancaran pendistribusian bantuan mesin untuk nelayan. Itu untuk hari ini dibagi dua hari lah. Untuk harinya pertama hari ini dapat 62 unit. Dari desa Sungai Sekonyer sama Kapitan Kumai Hulu. Untuk besok Sungai Sekonyer sama Hilir. Oh siap bang, masih bang. Pak, saya dengar informasi sampai selaku wilayah teritorial yang membidangi gasnya ya, yang mana untuk stok saat ini kan gas kita kan banyak nih, ada yang diperlukan penduduk, termasuk saat ini juga nelayan sudah ada pembagian nih. Nah Bapak selaku SAM ya, SAM itu apa bang kepanjangannya? Perkenalkan, nama saya Jalu Karwoco, saya selaku Sales Area Manager Retail Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah PT Pertamina Patraniaga Indonesia. Dalam hal ini kami di sini menjalankan program dari pemerintah, yaitu dari Ditjen Migas melalui Kementerian SDM melalui Ditjen Migas, yaitu program konversi BBM ke BBB untuk nelayan yang saat ini berlangsung di Kumai. Tugas kami saat ini yaitu mensuplai produk gas yang nantinya digunakan oleh rekan-rekan nelayan yang semula saat ini menggunakan bahan bakar minyak
bensin, ya, jenis bensin yang nantinya akan digunakan bahan bakar gas sebagai bahan bakar pengganti bensin tersebut. Nah, nantinya dari program ini akan berkelanjutan terkait masalah suplai. Kami sampaikan bahwa suplai kondisinya aman untuk kepada nelayan. Nanti akan kita siapkan jaringan lembaga penyalur melalui yaitu pangkalan yang akan mensuplai ke masyarakat. Yaitu kalau nanti nelayan mau menggunakan sasaran yang akan menggunakan LPG, nantinya bisa membawa KTP ke pangkalan untuk melakukan pembelian bahan bakar gas LPG 3 kg di masing-masing lokasi terdekat. Nah, untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi overlap ya, yang mana gas LPG ini kan juga diperlukan oleh rumah tangga ya. Sementara di saat ini untuk pendistribusian kepada nelayan dengan menggunakan mesin pompa ini ya, artinya ini juga memerlukan. Nah, langkah-langkah untuk terobosan ini antisipasinya bagaimana langkah-langkah ke depannya? Saat ini kami sedang bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan untuk melakukan mapping lokasi-lokasi mana yang nantinya akan diperlukan sebagai penyokong nantinya kebutuhan bahan bakar gas di lokasi nelayan yang terkonversi saat ini. Nah, untuk kobar sendiri berapa banyak Bang kalau untuk saat ini ya untuk nelayan? Iya. Kurang lebih ada 640 paket yang dibagikan dari kementerian dan khusus untuk nelayan ada pembagian 2 tabung LPG untuk kebutuhan konversi ini, dan itu sudah kita support hari ini, dan mungkin beberapa lokasi nanti akan ada pembagian untuk yang pertama ini dilakukan di wilayah Kuman. Berarti ada kios-kios baru jadinya ini. Iya, kami sedang melakukan mapping. Jika nanti diperlukan pangkalan khusus untuk nelayan, kami akan mendekatkan LPG tersebut ke lokasi-lokasi nelayan. Artinya kami juga ingin mempermudah akses energi ini kepada masyarakat, terutama ke nelayan. Mungkin harapannya Bang selaku Sambang? Kami berharap nantinya nelayan bisa menggunakan bahan bakar gas yang lebih bersih, yang bisa memberikan manfaat yang lebih, yaitu efisiensi dalam hal penggunaan, sehingga secara keekonomian akan meningkatkan taraf hidup dari rekan-rekan nelayan, karena penggunaan gas akan lebih efisien dibandingkan penggunaan bahan bakar minyak. Kalau ini tersalah penggunaan ada sanksi nggak Bang bagi nelayan? Misalkan, oh ini kita nih kompor habis gas, sementara ini ditarik. Ya, kami pada dasarnya hanya menjalankan pendistribusian LPG, jadi penggunaan kami hanya terbatas di agen yang bekerja sama dengan kami untuk pendistribusian di pangkalan. Nantinya mungkin kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal monitoring secara bersama. Kalau untuk material mungkin bisa ditanyakan ke Kementerian ESDM dalam hal ini Dirjen Migas yang sebagai PIC dari konversi. Oke, terima kasih.